مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. إخواني في الله أعزكم الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan hidayah untuk mempelajari agama Islam, yang memberikan kita hidayah untuk hadir di majelis ilmu, karena yang demikian merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Dari lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka dia akan dipahamkan tentang perkara agamanya. Sekian banyak manusia yang ada di lingkungan ini mungkin ya, Allah tidak menghendaki mereka, Allah menghendaki antum yang datang di sini. Ya, Allah yang menggerakkan hati antum yang untuk duduk di majelis ilmu, untuk menyimak materi ya, tentang agama Islam ini. Ya. Dan materi malam ini kemarin dari panitia minta siapakah golongan yang selamat, manhum al-firqatun najiyah. Cuma sepertinya materinya kepanjangan kalau waktunya bainal maghrib wa isya gitu kan. Akhirnya kita minta ya sudah ini aja, mengenali siratal mustaqim. Dan itu pun mungkin sudah saya ringkas di sini supaya tidak ngelantur kemana-mana pembicaraannya, karena memang waktu yang pendek ya. Sehingga kita berikan materi yang padat dan semoga jelas, bisa dipahami, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya peperangan antara ahlul haq dengan ahlul batil itu telah berlangsung sekian lama, bukan baru-baru saja. Peperangan itu dimulai pertama kali ketika iblis laknatullah alaih memukulkan genderang perangnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia bersumpah dengan nama Allah untuk menyesatkan Bani Adam seluruhnya. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, akan aku sesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam beribadah kepadamu. Dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunda kematiannya. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunda kematianku sampai hari dibangkitkan. Untuk apa? Bukan untuk bertaubat, tetapi untuk menyesatkan anak Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Innaka minal munzarin. Engkau termasuk orang yang ditunda kematiannya. Dan iblis laknatullah alaih itu senantiasa menggoda bapak ibu kita Adam dan Hawa untuk senantiasa menyimpang
dari jalan yang lurus, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan keberhasilan iblis pertama kali ialah ketika dia berhasil mengeluarkan bapak ibu kita Adam dan Hawa dari jannah, ya, dengan tipuan-tipuannya, dengan muslihat-muslihatnya. Hal adullaka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya, apakah kamu mau aku tunjukkan kepada buah kekekalan? Ya, buah kekekalan itu penamaan dari iblis. Ya, aslinya buah laknat, tapi dinamai dengan buah kekekalan. Maukah kamu aku beri petunjuk, aku tunjukkan buah kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Demikianlah syaitan senantiasa menggambarkan sesuatu yang buruk ala suwaril mustahsanah, dengan gambaran-gambaran yang indah, yang menipu. Ya, khomer dikasih nama bir, ya, kebaikan. Kemudian judi dikasih nama apa namanya? Sumbangan sosial berhadiah. Ya. Orang mau nyumbang sosial berhadiah lagi. Riba dikasih nama bunga biar indah. Zina dikasih nama mut'ah biar boleh. Ya. Demikianlah mereka senantiasa menggambarkan gambaran-gambaran yang indah terhadap keburukan-keburukan. Dan sebaliknya, iblis laknatullah alaih menggambarkan sesuatu yang indah menjadi sesuatu yang buruk. Ala suwaril mustasjanah. Ya. Untuk menjauhkan dari dakwah, dilabeli dengan teroris, ya, dilabeli dengan militan, dilabeli dengan kamu nggak usah soalim dan yang semisalnya. Ya. Dan ini adalah keberhasilan iblis laknatullah alaih pertama kali untuk mengeluarkan bapak ibu kita Adam dan Hawa dari surga dengan tipuan ucapan-ucapan indah yang menipu, zuhrufal qauli ghurura. Akan tetapi iblis laknatullah alaih belum mampu menyimpangkan Adam dan Hawa untuk berbuat kesyirikan. Dan itu terus dilakukan oleh iblis supaya mereka kufur. Dan keberhasilan iblis pertama kali untuk menggelincirkan anak Adam ke dalam kesyirikan itu ketika zamannya Nabiullah Nuh alaihissalam, ya, di mana ketika itu anak Adam terjerumus ke dalam kesyirikan, Waddan wa Suwa'an wa Yahud wa Ya'uq wa Nasra, orang-orang soleh yang diagungkan, ya, yang lama kelamaan sampai diibadahi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus rasul-rasulnya, mengutus nabi-nabinya dan menurunkan kitab-kitabnya agar anak Adam senantiasa berada di atas bimbingan jalan yang lurus mengenali al-haq, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang pertama kali Nuh alaihissalam dan disusul dengan rasul-rasul yang setelahnya. Kemudian sampailah kepada rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam, ya, memerangi musuh bala tentara iblis itu dari dua sisi, dari luar maupun dari dalam. Dari luar, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab yang menentang Islam, dan beliau alaihi salatu wasallam juga mengirimkan pasukannya untuk menghancurkan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, Bani Nadir, Bani Qurainyah dan Bani Quraidah. Dan ini musuh dari luar. Demikian pula musuh dari dalam, yakni orang-orang munafik yang mengaku Islam zahirnya akan tetapi senantiasa memusuhi Islam. Dan puncaknya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang, muncul seorang dari Najd, ya, yang jari lancang, kurang ajar, mengatakan, "Ya Rasulullah i'dil, ya Muhammad i'dil, fa innaka la ta'dil." Ya, tidak adil kamu Muhammad. Ini pembagian yang enggak adil. Sampai
Umar radhiyallahu anhu menyatakan, biar ku penggal lehernya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah SAW, jangan tahan. Aku tidak ingin orang-orang mendengar Muhammad membunuh kawan-kawannya. Ya. Dan Rasul SAW telah memperingatkan dari bahayanya anak keturunan orang ini, di mana beliau mengatakan, ya, yakhrujuna fikum, ya, qaumun tahqiruna salatakum min salatihim wa siyamakum min siyamihim, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim, yamruquna minad-din kama yamruqu sahmun min naramiyah. Hati-hati kamu, akan muncul di tengah-tengah kalian, ya, dari tulang sulbinya orang itu tadi, ya, di mana salat kalian akan merasa meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian bila dibandingkan dengan puasa mereka, ya, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim, mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Yamruquna minad-din kama yamruqu sahmum min naramiyah, mereka ini keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Di riwayat yang lain disebutkan, hum kilabu jahannam kilabu jahannam kilabu jahannam, mereka itu anjing-anjing jahannam, anjing-anjing jahannam, anjing-anjing jahannam. Ya, bukan saya yang bilang, ya. Kalau kita dikatakan anjing, waduh, pedes gitu. Bukan saya yang bilang, Rasulullah SAW yang menyatakannya. Ya. Dan perintah memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghlud alaihim, dan hendaklah kamu berkata yang keras kepada mereka, membekas di hati mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, sesungguhnya mereka itu adalah tempat kembalinya neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Catatan, ya, bukan pelaku penyimpan, serupakan dalam bentuk benda yang nantinya akan jadi bahan bakar api neraka. Lah pelakunya gimana? Tergantung ada penahannya enggak. Ketika ada penahannya, insya Allah, ya, ada kesempatan di situ, Allah Maha Pengampun, ya, di situ ada syafaat dan yang semisalnya. Tetapi ketika nggak ada penahannya, ya, langsung plung nyemplung bareng gitu. Ya. Sehingga di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita berdakwah dan menasihati seseorang, itu dasarnya adalah kasih sayang, bukan kebencian. Oke, dasarnya kasih sayang. Demikianlah. Dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Islam masih dalam ajaran yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal sampai sekarang. Akan tetapi bibit-bibit penyimpangan pada sebagian orang itu sudah muncul. Muncul golongan-golongan baru yang nyeleneh, yang tidak sesuai dengan pemahaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Muncul yang namanya Khawarij, muncul yang namanya Qadariyah, muncul yang namanya Syiah, ya. Dan mereka semua mengaku Islam, ya. Mereka semua mengaku Islam. Maka Islam yang indah ini, Islam yang seperti matahari terang benderang ini terkaburkan, ya. Islam yang mana? Ya. Kamu Islam yang mana? Ya. Pada bingung. Islam mulai terkaburkan. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, dimunculkan oleh para ulama ketika itu nama yang indah untuk membedakan mana Islam yang hak dari kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut, yakni dimunculkan nama Ahlu Sunnah wal Jamaah, dimunculkan nama Ta'ifah Al-Mansurah, dimunculkan nama Ahlu Sunnah wal Jamaah, diambil dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Atas kalian sunnahku
dan sunnah khulafa yang diberi petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah tadi dengan geraham-geraham kalian. Ya. Dimunculkan nama Taifah al-Mansurah, ya. Dimunculkan nama al-Firqatun Najiyah untuk membedakan Islam yang hak dari golongan-golongan yang menyimpang tersebut. Ya. Sehingga ketika ditanya kamu Islam yang mana? Saya ahlu sunnah. Maksudnya adalah saya orang yang berislam dengan Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan Islam yang menyimpang, bukan Islam yang mengkafir-kafirkan para sahabat, bukan Islam yang menuhankan Ali bin Abi Thalib, bukan Islam yang mengingkari takdir, tetapi Islam yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya digaungkan nama-nama tersebut, ya, oleh para ulama ketika itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah Nu'man, ya, dan orang-orang yang sejaman dengan mereka, sehingga dagangan-dagangannya kelompok sesat ini tadi nggak laku, ketahuan boroknya, ketahuan bobroknya, ya. Sehingga nama ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah ini mendapatkan hati, mendapatkan tempat di masyarakat. Ya. Kemudian selang beberapa lama, waktu terus bergulir, mereka kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang ini tadi, ya, mereka membuat makar baru untuk mengkaburkan umat, membuat makar baru untuk mendapatkan tempat kedudukan di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka mengaku dengan nama yang sama, mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku al-firqatun najiyah, mengaku Taifah al-Mansurah, ya, untuk mengkaburkan. Ya. Saya juga Al-Quran juga, saya juga pakai sunnah juga, sama loh, gitu. Tetapi pemahamannya dipahami dengan pemahaman masing-masing. Ya. Tapi kan sama Al-Quran dan sunnah, kan gitu. Ya. Oleh karenanya ikhwani fiddin azakumullah, beberapa kurun masa setelah itu dimunculkan nama untuk membedakan dari semua nama tersebut, yakni nama Salafi. Diambil dari hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiat beliau alaihi salatu wasallam kepada putri beliau, ya Fatimah ittaqillaha wasbiri fa inna ni'mas salaf ana laki. Wahai Fatimah, bertakwalah dan sabarlah, sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu, sebaik-baik pendahulumu adalah aku. Sehingga dimunculkan di sini nama Salafi untuk membedakan pemahaman dari pemahaman yang lain, yang artinya adalah tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi harus dipahami dengan pemahaman pendahulu kita, yakni para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Ya. Harus dipahami dengan pemahaman mereka, ya. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Kepada siapa? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, yakni orang-orang yang pertama yang masuk Islam dari golongan muhajirin dan golongan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka. Dimunculkan nama Salafi, sehingga Salafi itu bukan kelompok, tetapi adalah metode memahami suatu agama, manhaj, bagaimana kita metode memahami Islam, yakni tidak cukup dengan Al-Quran saja, tidak cukup dengan sunnah saja, akan tetapi harus dipahami dengan pemahaman para sahabat, yakni mereka para fuqaha. Ya. Kenapa? Karena merekalah para sahabat orang yang tahu kapan turun ayatnya, tahu di mana turunnya, tahu pula asbabul nuzulnya. Dan ketika mereka keliru di dalam memahami ayat tersebut, di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang senantiasa membimbing mereka. Ya. Maka dari itu ikhwani fillah azakumullah, ya, disebutkan bahwasanya sesungguhnya keimanan, ya, anal iman laisa bitamanna wala bitahalli, ya. Yang namanya iman itu
bukan sekedar berangan-angan atau cuma berhias aja, ya. Wa kadzalikal da'watul ansab, ya, li ahli sunnati wal jamaah, ya, laisat bitamanna wala bitahalli. Demikian pula dakwah yang kita menisbatkan kepada ahli sunnah wal jamaah itu bukan cuma sekedar pengakuan aja, angan-angan dan juga perhiasan ngaku-ngaku nih loh, saya nih ahlu sunnah, ana firqatun najiyah, ya, enggak, ya. Fakullu yadda'i waslan bil Laila, ya. Setiap orang itu ngaku-ngaku punya hubungan dengan Laila, ya, itu loh pacar saya, kekasih saya gitu. Tetapi Laila nggak merasa punya hubungan dengannya, ya. Wal haq la yu'rafu bir rijal wa innamar rijal humul ladzi yu'rafuna bil haq, ya. Yang namanya al-haq itu tidak dikenali dengan person per person, akan tetapi, ya, yang namanya person per person itu dikenali dengan al-haq, ya. Bukan berarti oh pokoknya Ustadz Fulan ini mesti hak, enggak. Tetapi kita mengenali orang ini hak atau enggak, ya, itu dari dalil, ya. Maka kita harus mengetahui al-haq dulu itu apa, ya. Maka baru kita bisa mengenali siapa pengikutnya, ya. Di mana ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, pemimpinnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yang paling utama adalah khulafaul arba, ya, khalifah yang 4, Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan para sahabat yang ada pada masanya. Demikian pula orang-orang setelahnya, para tabi'in, yang paling utamanya adalah Sa'id ibnu Musayyab, Hasan al-Basri, ya, Uwais al-Qarni, Muhammad bin Sirin, ya, Urwah bin Zubair, dan yang semisalnya. Kemudian orang-orang di bawahnya lagi, ya, atba'ut tabi'in, Malik bin Anas, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifatun Nu'man, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan orang-orang para ulama yang sezaman dengan mereka. Kemudian jauh setelahnya, ya, itu kalau disebutkan kita banyak, ya, tebel gitu, ya. Dan yang paling kita kenal, yang sudah akhir-akhir, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dengan murid-murid beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Al-Zahabi, ya, Ibnu Sirin, dan yang semisalnya. Dan yang masih sejalan dengan mereka, muasisnya Saudi Arabia, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Dan masyayikh kita yang pada zaman ini banyak, ya ikhwani fiddin azakumullah, ya, Syekh Fauzan hafidhahullah taala, ya, para masyayikh di Saudi, wa Syekhuna Abdullah Al-Mar'i hafidhahullah taala wa ra'ah, ya, dan para masyayikh sekian banyak di timur bumi ini, di barat bumi ini, selama mereka memiliki manhaj yang sama, metode beragama yang sama, yakni Al-Quran, Sunnah, dipahami dengan pemahaman para sahabat, wa huwa ma'ana, mereka itu bersama kita, ya. Bukan sekedar pengakuan. Dan ustadz-ustadz di Indonesia ahlu sunnah banyak sekali, ya ikhwani fiddin azakumullah, ya, bukan harus ngaji sama saya atau sama Ustadz Fulan, enggak, ustadz-ustadz banyak, ya. Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi, ya, Ustadz Abdul Bar, Ustadz Ayub, wa Syekhuna Abdul Mu'ti al-Maidani, ya. Sekian banyak, Ustadz Firanda Adirja, ya, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Ainur Rafiq, ya. Sekian banyak ustadz-ustadz ahlu sunnah, ya, mereka bermetode dengan metode yang sama, metode pembelajaran yang sama, metode memahami agama dengan metode yang sama. Mereka ahlu sunnah wal jamaah insyaallah, ya. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, kita harus senantiasa tahu yang namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya, yang utamanya menjauhi kesyirikan dan mendekat kepada al-haq, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan metode manusia pergi kemana, ya. Saya nggak punya teman, ya. Saya jenggotan sendirian di kampung nih, ya. Ya, alhamdulillah sekarang jumlah sudah makin banyak yang mengenal al-haq, patut disyukuri.
Dan itu juga difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ini sesuatu hal yang paling patut disyukuri, al-ukuwah. Ingat dulu ketika kita dalam jumlah sedikit, kata Allah dalam Al-Quran, takhafun ayatakhotofakumun nas fa'awakum. Kalian takut manusia menyambar kalian, sehingga Allah melindungi kalian, memperbanyak jumlah kalian. Ya, disyukuri ya ikhwah. Yang namanya ukuah disyukuri. Ya, perkara-perkara dunia udah nanti, gitu kan? Gesekan-gesekan, ya insyaallah lah dengan ukuah kita dapat banyak kemanfaatan di sini. Ya, disyukuri. Dan ketika kita memang sendirian di atas jalan yang lurus tersebut, nggak punya teman, mengatakan aina dhahaban nas, kemana manusia pergi, ingat kita nggak sendirian. Baca firman Allah Ta'ala, ma'alladzina na'amallahu alaihim minan nabi wasiddiqina wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Kita nggak sendirian, kita bersama mereka, para nabi, para syuhada, para shodiqin, ya. Dan kata Allah apa? Wa hasuna ulaika rafiqah. Mereka itu sebaik-baik teman seperjalanan. Tenang, kita nggak sendirian. Ya, ini tasliyah bagi kita. Kita nggak sendirian. Ya. Dan apa kata syaitan di situ? Ya, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim." Dan sungguh aku akan mendatangi mereka dari arah depannya, wa min khalfihim, dan dari arah belakangnya, wa an syama'ilihim wa an aimanihim, dan dari arah kanannya dan dari arah kirinya. Ditafsirkan dari arah depannya itu adalah diragukan tentang perkara akhiratnya. Ya. Beneran surga dan neraka ada? Jangan-jangan nggak ada. Kamu sudah beramal capek-capek, ya, nggak dapat apa-apa. Jadi kamu itu kalau misalnya beramal udah nggak usah fanatik, nggak usah militan, biasa-biasa aja. Ya. Jadi kalau surga dan neraka ada, ya kamu masih muslim, insya Allah lah masuk surga. Kalau nggak ada, kamu sudah menikmati duniamu, kan gitu. Ya. Ini ucapan kalau ada dan kalau nggak ada, ini ucapan bahaya ini. Ya. Apa hukumnya ragu terhadap surga dan neraka? Ya. Dikafirkan. Ya. Keraguan terhadap akhirat dikufurkan pelakunya. Ini dari arah depannya. Dan dari arah belakangnya, wa min khalfihim, yakni diberatkan tentang masalah dunia. Ya. Kalau tadi diragukan, kalau ini diberatkan tentang masalah dunianya. Mau beramal, mau puasa, waduh, kok puasa sih? Ingat umurmu udah berapa? Ingat bapak ibumu tuh baru masak nasi ayam goreng hari ini, masa puasa sekarang, besok aja. Gitu. Ya. Sekarang baru ada acara, besok aja. Ya. Diberatkan tentang perkara dunianya. Ya. Kemudian dari arah kanannya, bismillah, yakni dikaburkan tentang perkara agamanya. Ya. Kalau tadi dari arah depannya, misalnya orang mau jihad, ya, saya mau jihad, bener kamu mau jihad. Ya. Jangan-jangan surga dan neraka itu nggak ada, rugi kamu sudah mati terbunuh, ya, nggak menikmati duniamu, nggak ada surga, nggak ada neraka. Ya. Oh enggak, saya percaya dengan surga, saya percaya dengan neraka, saya percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi saya. Dia pindah, syaitan pindah ke belakang. Ingat, ya, kalau kamu mati terbunuh, hartamu akan dibagi-bagi, diwariskan. Istrimu akan dinikahi oleh orang lain, ya. Anakmu, ya, itu akan menjadi yatim. Bagaimana nasib pendidikannya kelak? Bagaimana nasibnya untuk mencari maisha ke depannya? Ternyata orang ini mengatakan apa? Enggak, saya lebih pilih akhirat, saya lebih pilih surga. Yang di belakang saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan datang dari arah kanan yang mengkaburkan agamanya. Daripada kamu jihad jauh-jauh ke sana, tetanggamu aja ini orang kafir, sikat aja ini. Nah, gitu. Ya. Enggak perlu jauh-jauh. Gitu. Sehingga diajarkan sesuatu yang menyimpang dari agama. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan barang siapa yang dia itu, ya, mengganggu, mencelakai kafir dhimmi atau kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga.
daripada tadi disebutkan saya mau puasa, ya. Bener akhirat ada insya Allah saya yakin. Dari arah belakang, wah ini bapak ibumu masa ini masa itu, kamu sekarang posisinya tuh baru butuh makanan, tubuhmu sudah lemah. Oh enggak, saya mau puasa, gitu. Ya saya menurut cek kesehatan dokter boleh kok saya puasa, saya tetap puasa. Datang dari arah kanannya, kamu mau puasa kok makan sebelum subuh, terus kemudian makan lagi habis maghrib. Itu bukan puasa namanya, itu pindah makan cuman. Nanti habis maghrib makan, malam kamu makan lagi, sama aja. Yang namanya puasa itu gini, nah, baru diajari puasa-puasa yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa ngebleng, puasa mati geni, puasa mutih, dan puasa-puasa yang lainnya, ya, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkannya. Kemudian ketika ternyata dia tahu ilmu, dia mengerti mana yang benar, mana yang sesuai tuntunan, maka syaitan pindah ke kirinya. Yani as-sayyi'at, yang namanya keburukan-keburukan, yuhathuhum, ya, di mana syaitan itu menghasungnya, membantunya untuk melakukan kemaksiatan, dan digambarkan dengan gambaran-gambaran yang indah. Dengan digambarkan gambaran-gambaran yang indah, digambarkan kepadanya ketika kamu melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, kamu bisa lebih menonjol dari teman-temanmu, hartamu bisa lebih banyak dari sahabat-sahabatmu, kedudukanmu bisa lebih tinggi di antara saudara-saudaramu, ya. Kamu bisa dicintai oleh istri-istrimu, ya. Dihasung, sehingga walaupun dia tahu dalil, dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Enggak sedikit ya orang yang sudah tahu dalil, ulama bahkan, dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kenapa? Diperindah yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan, dikasih janji-janji palsu oleh syaitan, ya. Di mana syaitan itu senantiasa memberikan angan-angan, memberikan tipu daya, dan sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana syaitan, ucapan syaitan diabadikan dalam Al-Qur'an, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum, ya, fala yubattikunna adzanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, ya. Dan sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka, wala umanniyannahum, dan sungguh aku akan berikan sama'una lil kadhibi, kata Allah, sama'una liqaumin akharina lam ya'tub yuharrifuna al-kalimi an mawadi'ihi. Mereka itu hobinya mendengar berita dusta. Sama'una lil kadhibi, ya, sama'una liqaumin akharina lam ya'tub, yakni hobinya mendengar berita dari kaum yang lain yang tidak hadir di hadapanmu wahai Rasul, ya, yakni para sahabat. Kalau sekarang nggak ada para sahabat, ya kan ada cucu-cucu muridnya para sahabat. Dia dengernya bukan dari mereka, dengernya dari yang lain, dari tontonan-tontonan yang lain. Akibatnya apa? Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Hobinya nonton sinetron, ya, sehingga digambarkan orang yang keren itu yang mulus, ya, nggak ada jenggotnya sama sekali gitu kan, celananya isbal, pakaiannya masuk, ya, ketat gitu. Digambarkan orang yang laki-laki yang keren itu ada tindiknya, ya. Ini apa? Ini akibat tontonan, ya. Akibat hobinya dengar berita dusta, nonton sinetron, ya, nonton berita-berita yang nggak jelas, mendengar dari ustadz-ustadz yang tidak kompeten di bidangnya, ya. Dan ingat apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu adalah orang-orang yang sengaja azan, ya. Masya Allah, ya. Masih banyak. Ya sudah. Ini kita selesaikan ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah mungkin ada lain kesempatan, ya. Ana boleh bawakan satu ayat lagi nggak? Ya, bawakan satu ayat lagi.
Kita lihat di sini, ya, tipu daya syaitan yang terakhir. Ya, kita harus hati-hati. Di mana syaitan itu bersumpah kepada bapak ibu kita Adam dan Hawa, ya, wa qasamahuma, ya, dan dia mengatakan inni lakuma laminan nasihin. Sungguhnya aku bagi kamu termasuk dari orang-orang yang memberi nasihat. Ini kalimat yang busuk penuh racun, gitu, ya. Sesungguhnya aku, ya, pertama dengan qasam dulu, dengan sumpah, kemudian dia mengatakan penekanan sungguh-sungguh, lakuma khusus bagi kalian berdua. Jadi ada faedah hasr, pengkhususkan karena objeknya didahulukan, ya. Khusus bagi kalian berdua. Kalau kita masuk ke toko, Pak, Bapak dapat diskon, ini cuma Bapak loh, yang lain nggak dapat. Nah, gitu maksudnya, ya. Ini khusus bagi kalian berdua, cuma kalian berdua, selain kalian berdua enggak. Ini lakuma laminan nasihin, sungguh-sungguh termasuk dari orang-orang yang memberi nasihat, ya. Maksudnya apa? Sebenarnya yang tahu tentang masalah buah khuldi ini bukan cuma saya, malaikat tahu, fulan tahu, bapakmu tahu, ibumu tahu, semua tahu, ya. Tapi nggak ada yang kasih tahu kamu, cuma saya yang kasih tahu. Nah, gitu, ya. Ini kalimat busuk penuh racun, ya. Dan di ayat yang lainnya, disebutkan bahwasanya Iblis menyatakan manahakuma rabbukuma, ya, tidaklah Rob kalian berdua menahan kalian berdua, ya, melarang kalian berdua untuk memakan buah ini illa antakuna minal malakaini au takuna minal khalidin. Lihat nih, ya. Tidaklah Allah itu melarang kalian memakan buah khuldi kecuali supaya kalian berdua tidak menjadi dua malaikat. Bacanya malaka ini atau malika ini atau malika ini, ya. Yang rojih bacanya malika ini, ya. Tidaklah Rob kalian menahan kalian berdua untuk memakan buah ini kecuali untuk menjadi dua malaikat atau menjadi dua orang yang kekal. Ini adalah suatu pilihan bagi Adam. Yang pertama mustahil, yang kedua mungkin. Jadi dua malaikat mungkin apa nggak mungkin? Nggak mungkin. Adam tahu bagaimana kehidupan para malaikat, nggak punya syahwat, ya. Yang kedua minal khalidin, atau menjadi orang-orang yang kekal, ya. Yang pilihan pertama dikasih pilihan yang mustahil, pilihan kedua dikasih pilihan yang mungkin. Sama kayak kita mendapatkan diskon, Pak ikut Pak promo ini Pak, beli ini Pak, ya, hadiahnya rumah loh Pak, gitu. Hadiahnya rumah, atau kalau nggak dapat rumah, bonusnya itu mesin cuci, atau bonusnya magic jar. Seorang akan berpikir rumah nggak mungkin, susah kayaknya, magic jar lumayan lah, gitu, ya. Ini ada rincian-rinciannya sebenarnya, cuma insya Allah kita selesaikan di pertemuan yang selanjutnya ketika masih ada kesempatan dan dikasih diberikan waktu, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.